Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vigo Harimin dari Prodi Teknologi Pendidikan UPBJJ UT Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik COVID-19. Yang terhormat Bapak Abdul Rahman SPD MPD dan rekan-rekan sekalian, pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas izinnya, kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pelaksanaan edukasi serta pencegahan COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini 209 negara di dunia, termasuk negara kita Indonesia, sedang menghadapi tantangan yang sangat berat, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masa yang berat bagi kehidupan kita, bahkan pandemi COVID-19 ini telah membawa kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang. Dan kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Kedua, apa itu bentuk dari COVID-19? Dikutip dari situs LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, bentuk virus corona menyerupai mahkota, seperti namanya, corona, bahasa Latin yang artinya crown atau mahkota dalam bahasa Indonesia. Bentuk mahkota berasal dari protein S atau spike protein yang mengelilingi permukaan virus. Protein S ini mirip anak panah atau paku yang menutupi permukaan virus corona. Protein S inilah yang berperan penting dalam pola infeksi virus corona ke sel pernapasan. Virus corona secara umum berbentuk bulat dengan diameter 100 sampai 120 nanometer. Virus corona tidak bisa memperbanyak diri kecuali dengan menginfeksi makhluk hidup sama seperti virus lainnya. Yang ketiga, struktur COVID-19. Struktur virus biasanya hanya terdiri dari RNA atau DNA saja, termasuk untuk virus corona. Virus ini memiliki genom RNA positif atau biasa disebut RNA saja. Panjang genom virus corona sekitar 27-32 kilobasa yang kemudian membentuk protein penyusun tubuh virus. Misal, fosforprotein N, glikoprotein M, protein E, protein S, glikoprotein HE, serta enzim lain untuk perbanyakan virus. Adanya protein S yang mirip paku atau tanda panah di permukaan organisme menjadi struktur virus corona lebih khas dibanding yang lain. Dikutip dari Life Science, protein S ini menempel pada reseptor di sel pernapasan yang disebut angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2. Yang keempat, cara efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Yang pertama, mencuci tangan. Dengan mencuci tangan adalah merupakan kebiasaan sehat yang terlihat sederhana tapi ampuh untuk mengurangi risiko penularan infeksi virus. Hal ini dikarenakan tangan manusia dipenuhi dengan berbagai macam bakteri dan virus, terutama ketika berada di tempat yang ramai. Patogen yang tersebar dapat menempel di tangan dan lebih berisiko menularkan infeksi virus, seperti SARS-CoV-2. Penyakit juga bisa menular saat Anda menyentuh barang yang terkena percikan cairan tubuh orang yang terkena virus. Setelah menyentuh barang tersebut, Anda mungkin tanpa sadar menyentuh mata,
hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Padahal, ketiga indera tersebut dapat menjadi gerbang utama dari virus dan bakteri masuk ke dalam tubuh. Maka dari itu, Anda disarankan untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun ketika tangan dalam keadaan kotor. Coronavirus adalah virus dengan lapisan pelindung yang tersusun dari lemak. Molekul sabun bisa menghancurkan lapisan tersebut sehingga virus mati. Agar Anda terlindung dari infeksi, bersihkan tangan Anda dengan 8 langkah cuci tangan selama 20 hingga 30 detik. Bila sedang bepergian, sebaiknya selalu menyediakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol antara 60 hingga 95% untuk membunuh kuman secara efektif. Anda bisa memilih hand sanitizer dengan aloe vera untuk menjaga kelembutan tangan. Bila Anda memiliki kulit tangan yang sensitif, kandungan allergen free fragrance cocok untuk memberi ekstra kelembutan kulit dan menjaga tangan tetap bersih. Cara yang kedua yaitu dengan mengurangi kontak dengan orang sakit. Selain mencuci tangan, cara lainnya untuk mencegah COVID-19 adalah mengurangi kontak dengan orang sakit atau mengalami batuk, demam, dan bersin. Metode ini sangat direkomendasikan mengingat penularan COVID-19 terjadi melalui droplet, yakni percikan cairan tubuh saat pasien batuk, bersin, atau berbicara. Selain itu, ketika Anda merasa tidak enak badan, cobalah untuk berdiam diri di rumah dan gunakan masker bila Anda terpaksa berkontak dengan orang lain di rumah. Pilihlah masker yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Dengan begitu, Anda tidak menularkan infeksi virus kepada orang lain dan tidak tertular penyakit saat tubuh dalam keadaan tidak sehat. Yang ketiga yaitu melakukan etika batuk. Banyak orang yang mengira bahwa penggunaan masker meskipun dalam keadaan yang sehat merupakan cara efektif mencegah COVID-19. Faktanya tidak demikian. Pemakaian masker lebih efektif dilakukan pada orang sakit dan tenaga kesehatan yang sering berkontak dengan pasien yang terinfeksi. Tenaga kesehatan adalah orang-orang yang paling beresiko tertular, sehingga mereka memerlukan perlindungan ekstra. Selain itu, penggunaan masker akan lebih manjur jika digabungkan dengan kebiasaan mencuci tangan secara rutin. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan masker, seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah memakai masker, menutupi mulut dan hidung agar tidak ada celah antara wajah dengan masker, menghindari menyentuh masker saat menggunakannya, mengganti masker dengan yang baru ketika terasa lembab atau basah, melepaskan masker dari belakang tanpa menyentuh bagian depan, membuangnya di tempat sampah tertutup, dan segera cuci tangan. Tidak mengusap mata, hidung, mulut, dan wajah dengan tangan yang kotor. Bila Anda sakit dan tidak tersedia masker, Anda dapat mencegah penularan COVID-19 dengan menerapkan etika batuk. Caranya dengan menutupi mulut ketika batuk atau bersin dengan tisu atau menggunakan lengan tangan. Yang keempat yaitu menerapkan social distancing. Hasil investigasi menemukan bahwa COVID-19 dapat menular tanpa gejala. Ini berarti orang yang tampak sehat sekalipun tidak akan menyadari dirinya terjangkit COVID-19. Ia bisa saja menularkan virus hanya dengan berada di tengah keramaian. Inilah pentingnya social distancing. Social distancing adalah upaya menjaga jarak dengan orang lain dan menghindari kegiatan berkerumun untuk memutus rantai penyebaran penyakit. Yang kelima yaitu dengan melakukan vaksinasi. Saat ini, vaksinasi COVID-19 adalah program nasional. Banyak merek vaksin yang tersedia, yaitu ada merek Sinovac, Sinopharm dari Cina, AstraZeneca dari Inggris, serta ada Pfizer dan Novavax dari Amerika Serikat. Terbaru, negara kita, Indonesia, juga sudah memulai memproduksi sendiri vaksin COVID-19 dengan nama Indovac. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan.
Tetap waspada, COVID-19 masih ada di sekitar kita. Jangan abai terhadap protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.